Shalom, Salam. salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koyaro, ama kamiye, ama doe. Pada kesempatan ini kita sama-sama menaikkan ucapan syukur, ucapan terima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena seizin saja kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka melakukan kegiatan sosialisasi peran perempuan di bidang politik, hukum, dan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paniai. Yang terhormat tamu undangan sekalian dan yang dikasihi ibu-ibu, kaum perempuan yang menjadi peserta pada kegiatan saat pagi hari ini. Kalau kita berbicara mengenai perempuan, bagaimana peran perempuan itu sudah dalam perkembangannya, kaum perempuan menyuarakan baik secara internasional maupun nasional berkaitan tentang penghargaan harkat dan martabat bagi kaum perempuan, perannya di segala bidang. Kenapa demikian? Karena hal ini dilatar belakangi oleh pemahaman-pemahaman atau adanya pandangan-pandangan patriarki yang umumnya berada di kalangan lingkungan yang didominasi oleh kaum laki-laki. Perjuangan kaum wanita ini menghasilkan bagaimana adanya peluang dan kesempatan bagi kaum perempuan untuk bersaing secara positif dengan bapak-bapak sekalian. Pemahaman yang mendasar adalah bagaimana menghilangkan pandangan-pandangan bahwa perempuan sama setara dengan laki-laki berkaitan dengan pengetahuan, berkaitan dengan kemampuan, bukan jenis kelamin. Karena kalau berbicara mengenai jenis kelamin atau gender, nah itu berbeda dan tidak bisa ditukar. Persamaannya adalah tugas dan tanggung jawab itu bisa dilakukan oleh laki-laki, bisa dilakukan oleh perempuan, baik di lingkungan keluarga, baik di lingkungan masyarakat, baik di lingkungan pemerintahan, maupun peran perempuan di bidang politik. Oleh karena itu, pemerintah mengakomodir bagaimana peran perempuan untuk bisa berpartisipasi di dalam bidang politik, hukum, dan sosial. Bapak Ibu sekalian, secara alamiah, secara natural, bahwa Sang Pencipta tidak bisa menukarkan laki-laki itu bisa melahirkan, menyusul, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kegiatan yang lain bisa dilakukan.
berkaitan dengan mencari nafkah, memelihara, mendidik, dan membesarkan anak. Itu menjadi tugas bersama. Nah, sehingga perhatian pemerintah ini memberikan peluang kepada seluruh kaum perempuan untuk berpartisipasi di segala bidang. Contohnya, kita sekarang masih dalam tahapan pemilihan umum kepala daerah. Yang lalu tanggal 14 Februari kita sudah menyelenggarakan pemilihan umum Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPR Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang Pemilu, partisipasi dari kaum perempuan 30% memberikan, undang-undang ini memberikan peluang kesempatan kepada kaum perempuan untuk berpartisipasi di dalamnya, sehingga keharusan dari partai politik untuk secara serius melihat hal ini. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, peran perempuan di bidang politik, walaupun sudah ada ruang yang disediakan oleh pemerintah, tetapi kembali apakah perempuan ini bisa bersaing secara politik atau tidak. Tetapi kita lihat di Kabupaten Paniai untuk DPR kali ini ada satu anggota DPRD yang masih aktif, di samping 24 anggota DPR lainnya. Nah, untuk tahun 2000 hasil pemilihan umum kemarin di Kabupaten Paniai prosentasenya memang sangat tinggi. Tetapi inilah ruang yang disediakan, peraturan yang disediakan oleh pemerintah bagaimana mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan untuk turut berpartisipasi di bidang politik. Bagaimana mereka menjadi anggota DPR, bagaimana mereka memimpin atau memimpin partai politik, bahkan menjadi anggota dari partai politik. Bapak Ibu para peserta sekalian, bahwa di bidang hukum ada aturan-aturan yang mengatur tentang kesetaraan gender. Berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah itu tidak ada lagi perbedaan, karena yang menjadi tolak ukur pijakan bagaimana seorang perempuan berkarir di bidang pemerintahan adalah dilihat dari kemampuan, dilihat dari intelektual yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Nah, oleh karena itu saya mengajak untuk para perempuan sekalian siap maju bersaing dengan bapak-bapak yang ada, karena peluang dan kesempatan itu sudah disediakan oleh pemerintah lewat penyederhanaan, perlindungan peran serta perempuan di segala bidang. Di bidang sosial, peran perempuan sangat penting. Ada organisasi-organisasi perempuan yang ada, Bekarta, organisasi Dharma Wanita, organisasi-organisasi yang terkenal dalam gereja maupun di lingkungan keagamaan lainnya, organisasi-organisasi perempuan di bidang sosial lainnya, yang mana itu mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam rangka mendukung program-program pemerintah yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan di bidangnya masing-masing. Bapak Ibu hadirin sekalian, bahwa saya berharap para peserta sekalian boleh
menerima materi yang akan disampaikan, dan itu akan menjadi pedoman di dalam ibu-ibu sekalian melaksanakan tugas kesehariannya, berpartisipasi di bidang politik, hukum, dan sosial. Jadi kalau kita berbicara gender ya banyak sekali, pasti pemangku gender itu sudah biasa. Intinya bahwa secara hakiki, secara mendasar, peran perempuan sangat penting. Kalau saya ingat kembali pesan Paus waktu itu, saya ikut di media sosial, bahwa tanpa perempuan hidup itu pasti serba kekurangan. Begitu ya? Siapa yang ikut? Betul kan tidak? Hidup itu penuh dengan kesepian. Begitu kata Paus kan begitu kan? Ya. Kalau perempuan tidak ada, hidup ini terasa sepi. Hidup ini terasa kurang. Begitu ya? Nasihat dia seorang Paus untuk keluarga. Jadi perempuan ini menjadi tonggak di dalam kekokohan, keutuhan, baik di keluarga maupun di dalam bidang pembangunan. Oleh karena itu, saya mengajak, mari berpartisipasi di dalam mengisi pembangunan yang ada di Kabupaten Paniai di segala bidang lewat profesi masing-masing yang menjadi tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada para Bapak Kepala Dinas beserta jajarannya yang boleh melaksanakan kegiatan yang luar biasa ini, dan saya berharap kegiatan ini terus dilaksanakan karena itu sudah menjadi program rutinnya setiap tahun. Dan saya yakin dan percaya bahwa lewat kegiatan ini banyak perempuan yang menjadi pejuang-pejuang pembangunan di Kabupaten Paniai. Sebelum saya akhiri sambutan di saat pagi hari ini dengan membacakan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum sosial, dan ekonomi di Kabupaten Paniai Selasa 10 September 2024 saya nyatakan secara resmi dibuka. Kita berikan aplaus sama-sama. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan.